Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Di dalam kalimat bahasa Arab ada al-khas, ada al-'am. Sebagaimana dalam pertemuan yang lalu sudah dibahas tentang masalah kalimat-kalimat yang umum. Ada kalimat-kalimat yang khusus sehingga ada perbedaannya. Adapun takhsis tersebut adalah untuk membedakan sebagian jumlah. Sehingga faqtulul musyrikin, ya, bunuhlah daripada semua orang-orang musyrikin. Yang dimaksud al-musyrikin yang di situ adalah selain daripada al-mu'ahadin, orang-orang musyrik yang memiliki perjanjian perdamaian dengan orang-orang muslim. Kemudian dibagi menjadi dua, ada muttasil, ada munfasil. Adapun al-muttasil adalah dengan istisna, kemudian dengan syarat, dengan takyid bisifah. Ya, itu yang membedakan antara takhsis atau al-khas wal 'am. Jadi pengkhususan itu ada yang muttasil, ada yang munfasil. Ya, yang munfasil, yang muttasil ada tiga. Yang muttasil ada tiga, ada dengan istisna, ada dengan syarat, ada dengan takyid bisifah. Ya, begitu. Semua santri naik kelas. Ya, semua santri naik kelas. Ya, kalau dia tidak ada merahnya. Nah, kalau tidak ada merahnya berarti mengkhususkan daripada santri-santri tersebut. Kalau semua santri naik kelas, itu namanya umum. Untuk mentaksuskan dengan asyarat, apabila dia naik kelas tidak ada merahnya, masalah begitu. Itu namanya asyarat. Atau takyid bisifah, semuanya santri libur. Ya, semuanya santri libur. Yang naik kelas saja. Nah, yang naik kelas saja diperbolehkan untuk pulang, itu namanya takyid bisifah. Berarti yang tidak naik kelas itu berarti tidak diperbolehkan untuk pulang, begitu. Ada yang selanjutnya adalah istisna. Apa itu al-istisna? Wal istisna'u ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Mengeluarkan perkara, kalau seandainya tidak ada istisna ini, maka akan masuk di dalam pembahasan tersebut. Ja'al qaumu, datanglah suatu kaum, semua satu kampung datang. Kalau seandainya tidak ada illa Zaidan, maka Zaidan masuk dalam kaum tersebut karena memang kampungnya dia. Tapi gara-gara ada illah, maka tidak keluar, tidak masuk daripada kaum tersebut. Ikhraju ma laulahu, mengeluarkan perkara atau bagian, kalau seandainya tidak ada istisna, dia akan masuk di dalam penyebutannya. Ja'al qaumu illa Zaidan. Zaidan ini dikecualikan dengan adatul istisna, yaitu illah tersebut. Kalau seandainya tidak ada illah, maka la dakhala fil kalam. Ja'al qaum, semuanya datang. Ya, ternyata ada istisnanya, illa Zaidan, kecuali si Zaid, begitu. Semuanya hadir semuanya, kecuali yang enggak datang. Nah, kecuali yang tidak datang itu namanya pengecualian. Itu namanya takhsis, pentakhsisan. Zaid dikhususkan tidak hadir, meskipun yang lainnya hadir. Wa inna ma yasihul istisna bi syarti ay yabqa min al-mustasna minhu syai'. Persyaratan daripada istisna ada syaratnya. Ya, bukan saya ini. Wa inna ma yasihul istisna, disahkan suatu istisna, pengecualian dengan syarat ay yabqa min al-mustasna minhu, masih sisa daripada mustasna minhu, sedikit daripada mustasna minhu tersebut. Ya, jadi ada mustasna minhu. Mustasna itu yang mana? Mustasna minhu yang mana? Yang sebelum illah atau ba'da illah? Mustasna ba'da illah. Qabla illah mustasna minhu. Kalau di situ bi syarti an yabqa min mustasna minhu syai'un,
maka harus tersisa daripada sebelumnya. Ja'al qaumu, qaum itu mustasna minhu. Ya, mustasna minhu. Harus ada sedikit sisa daripada mustasna minhu tersebut. Ya, mustasna minhu. Illa Zaidan, kecuali Zaid, yaitu mustasnanya. Contoh di situ, lahu alayya asyratun illa tis'ah. Saya deh. Lahu alayya. Nah, perbedaan lahu sama alayya. Kalau lahu memberikan hutang, kalau alayya berhutang. Kalau lam berarti lil milik, ala berarti untuk tanggung jawab. Lahu alayya, saya berhutang kepadanya. Lahu baginya, alayya atas saya, berarti saya berhutang kepadanya. Berapa hutang saya? Asyratun. Saya punya hutang 10.000. Illa tis'ah, kecuali 9. Berarti yang saya hutang berapa? Hanya 1.000. 10 dikurang 9. Jadi harus ada sisanya. Kalau seandainya faluqala illa asyrah, saya hutang kepadanya 10, ya, kurang 10. Illa asyrah, lam yasih, maka tidak sah istisnanya. Wa talzamuhul asyrah, maka wajib untuk membayar 10. Ya. Jadi ucapan illa, pengecualian itu kalau memang tidak menghabiskan dari mustasna minhu. Tapi kalau seandainya mustasna minhu itu habis, maka mustasnanya tidak terhitung sah, istisnanya tidak sah, sehingga seakan-akan mustasna minhunya itu yang ditetapkan. Kalau mustasnanya itu bagian atau tidak habis daripada mustasna minhu, maka yang dihitung adalah mustasnanya. Tapi kalau seandainya menghabiskan daripada mustasna minhu, maka yang dihitung adalah mustasna minhu. Faham ini ya? Jadi ada mustasna minhu, ada mustasna kan ya? Persyaratannya, dengerin. Persyaratannya adalah an yabqa minal mustasna minhu syai'un. Harus ada sisa daripada mustasna minhu. Kalau seandainya mustasna minhu tidak ada sisa, maka yang ditetapkan adalah mustasna minhunya itu. Kalau memang betul, ya, ada sisanya daripada mustasna minhu, maka yang ditetapkan adalah mustasna. Lahu alayya asyratun illa tis'ah. Saya memiliki hutang kepadanya 10.000, 10 juta, illa tis'ah, kecuali 9. Kurang atau dikatakan illa itu bisa kecuali atau kurang 9. Berarti saya hutang berapa? 1.000 atau 10 atau berapa? 1 juta. Ya. Ini sah nih pengakuannya, meskipun nanti akan di pengadilan sah ucapan seperti ini, dia hanya utang 1.000. Tapi kalau dia mengaku berikrar, saya berhutang kepadanya 10 juta kurang 10 juta, maka yang ditetapkan adalah 10 jutanya. Jadi mustasna atau istisnanya la yasih, tidak sah istisna tersebut. Meskipun dia mengecualikan, maka pengecualian itu tidak sah, maka yang ditetapkan adalah mustasna minhu yang awal tersebut. Seakan-akan tidak ada istisna sama sekali. Kira-kira paham ya? Paham ya? Begitu. Makanya kalau seandainya ada seorang laki-laki menolak istrinya, ini permasalahan nanti di dalam permasalahan bab tolak, masya Allah, panjang banget masalah istisna. Ya, masalah istisna. Kalau seandainya ada seorang laki-laki menolak istrinya, jangan saya. Dengan cinta mas dari gue. Jangan dong. Gak usah jadi, gak usah kalau gitu. Begitu. Nanti dijelasin sendiri di bab tolak, di masalah bab fikih. Itu masalah istisna. Ya, istisna. Atau di dalam masalah iqrar. Masalah iqrar di dalam babul fikih, masalatul iqrar, nanti ada istisna juga. Itu perlu diperhatikan. Kalau seandainya bilangannya, ya, intinya begitu. Kalau bilangan yang pertama mustasna minhu, ya, itu masih ada sisa, maka yang dihitung istisnanya.
Tapi kalau seandainya mustasnanya menghabiskan daripada mustasna minhu, maka yang dihitung adalah mustasna minhu. Yang dihitung adalah mustasna minhu, seperti itu. Terus apa lagi? Wa min syarti yakuna muttasilan bil kalam. Persyaratan istisna sah tersebut kalau memang muttasil bil kalam. Ya, langsung saya akan memberikan kepadamu duit 1 juta kurang 1 juta, berarti 1 juta wajib. Kalau saya akan memberikan kepadamu duit 1 juta kurang 999 masalah, ya maka satu doang wajib. Begitu. Jadi muttasilan bil kalam, harus muttasil dengan ucapannya. Kalau seandainya setelah keluar daripada majelis, ya baru tadi Anda ngasih berapa? Masih 10.000. Lah bukan. Kurang 9.000, ya udah 1.000 aja. Maka tidak sah. Istisnanya harus muttasil dengan kalam yang pertama. Istisna harus muttasil dengan mustasna minhu yang pertama tadi yang diucapkan. Kalau memang munfasil lebih daripada atau sudah keluar dari majelis, ya, atau sudah lama diucapkannya, maka istisnanya tidak sah. Maka yang disahkan daripada hukum adalah yang mustasna minhu saja. Begitu. Namun fihi khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan sampai sebulan, sampai 1 tahun. Yang maksud kapan itu berapa hari? Ada sampai 1 bulan, 1 tahun, ada yang abadan, begitu. Ya. Kemudian falau qala ja'al fuqaha, datang orang-orang faqih, orang-orang yang berilmu, tsumma qala ba'da yaum illa zaidan, setelah sehari dibilang kecuali Zaid, lam yasih, maka tidak sah istisna tersebut. Ya, begitu. Semuanya santri saya akan berikan hadiah, masalan. Udah, besoknya baru bilang kecuali apa namanya? Kecuali semuanya, hanya 1 doang dikasih. Wah, itu nggak sah istisnanya. Maka dia wajib punya. Jadi nanti masalah ini berhubungan masalah iqrar sih. Jadi masalah istisna di dalam babul fikih itu di dalam masalah iqrar. Ya, di dalam masalah iqrar dia mengaku saya punya utang sama Zaid. Ya, 10.000 kurang sekian. Nah, berarti yang dituntut adalah istisnanya. Kalau memang memenuhi syarat. Begitu. Kebanyakan bab istisna ini di dalam masalah iqrar dan di dalam masalah at-talaq. Karena masalah bilangan. Ya, masalah bilangan ada 3, ya. Dia menolak istrinya 1.000 masalah. Udah saking bencinya sama istrinya itu, ya, dia tolak 1.000. Waduh. 1.000 kurang karangin berapa? Hitung sendiri. Begitu. Wa yajuzu taqdimul mustasna ala mustasna fih atau mustasna minhu. Diperbolehkan untuk mendahulukan mustasna, ya, mengakhirkan mustasna fih atau mustasna minhunya. Maqama ila zaidan ahadun, ya. Maqama ahadun ila zaidan. Tapi di sini diperbolehkan untuk mendahulukan, ya, mustasnanya daripada mustasna minhunya, diperbolehkan. Maqama tidak berdiri ila zaidan kecuali Zaid, siapa ahadun siapapun. Jadi tidak ada yang berdiri kecuali Zaid, maksudnya begitu. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Wa yajuzu al-istisna minal jinsi kama taqaddam. Diperbolehkan istisna daripada satu jenis. Ini disebut istisna apa namanya? Istisna muttasil. Ada istisna muttasil. Istisna muttasil itu apabila idza kana al-mustasna min jinsil mustasna minhu, maka dikatakan istisna muttasil. Idza kana al-mustasna lam yakun min jinsil mustasna minhu fahuwa munfasil. Wa min ghairihi, dari selain jenisnya, ja'al qaumu ilal hamira, ya, datang suatu kaum ilal hamir kecuali himar. Waduh. Begitu. Al-hamir ini di sini ada kata-kata majaz, ada hakiki. Kalau yang dimaksud adalah hamir itu hewan,
maka itu munfasil. Tapi kalau yang dimaksud al-hamir itu adalah orang paling bodoh, ya, karena orang paling bodoh diibaratkan hamir. Ya, semuanya datang kecuali orang paling bodoh. Siapa itu? Ya memang dia. Dia ketahuan paling bodoh itu siapa. Begitu. Kalau memang yang dimaksud al-hamir di sana adalah orang tertentu, ya itu namanya min jinsil mustasna minhu. Ya, tapi kalau seandainya al-hamir al-murad adalah hewannya, maka adalah laisa min jinsil mustasna minhu, sehingga dikatakan istisna munfasil. Faham gak ini? Ya, di dalam istisna kan ada kalam tam, ada kalam nakis, ada kalam tam mujab, ada kalam tam manfi. Nah, ada kalam tam manfi. Kemudian ada kalam tam mujab, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Al-muttasil adalah min jinsil mustasna minhu, al-munfasil adalah min ghairi jinsil mustasna minhu. Nah, begitu. Laisa min jinsil mustasna minhu. Ja'al qaumu ila Zaidan, berarti kalam tam mujab muttasil. Kalau ja'al qaumu ila al-hamira, kalam tam mujab munfasil. Apa itu kalam tam? Kalam tam itu berarti sempurna, sudah ada fiil dan fa'ilnya. Ja'al qaumu tam namanya. Ja'al qaumu tam. Faham enggak? Ja'al qaumu kalam tam mujab, berarti ada setelahnya. Ya, kalam tam mujab. Kalam tam mujab itu tidak didahului oleh manfi atau nafi, tidak didahului. Ja'al qaumu, berarti ini kalam tam mujab. Kalam tam mujab. Kalam tam, maksudnya kalam tam itu ada fi'il, ada fa'ilnya maksudnya. Kalam tam, jadi ada ja'a, ada fi'il. Ada fi'il, ada fa'il. Sudah sempurna, itu namanya kalam tam. Ya. Kalau ja'a, ma ja'a illa Zaidun, ma ja'a, berarti setelah illa ini menjadi penyempurna ja'a, berarti itu namanya kalam tam nakis. Jadi ada kalam tam mujab. Kalam tam mujab. Tam itu sempurna fiil dan fa'ilnya, mujab tidak didahului oleh nafi. Kalau kalam tam manfi, ya, itu sempurna fiil fa'il tapi didahului oleh mafi. Qamal qaumu, ada ma qamal qaumu. Kalau qamal qaumu berarti kalam tam mujab. Kalau ma qamal qaumu kalam tam manfi. Ya, ini kemudian di bawahnya lagi kalam tam mujab itu ada yang muttasil, ada yang munfasil. Kalau min jinsil mustasna minhu muttasil, kalau min ghairi jinsil mustasna minhu fahuwa munfasil. Ma ja'al qaumu illa Zaidan. Ja'al qaumu illa Zaidan. Kalau ja'al qaumu illa hamira. Nah, nanti permasalahannya di dalam masalah yang kalam tam manfi. Maqamal qaumu illa Zaidan. Maqamal qaumu illa hamira. Hamira apa hamiru? Fi khilaf bainal ulama. Yang al-mutamad dimarfukan ilal hamiru. Ya. Ya kan? Iyalah. Di mustasna minhu-nya dia dimarfukan. Beda kalau memang munfasil, iya nasab. Tapi kalau munfasil marfu. Begitu. Kemudian ada kalam tam, ada kalam nakis. Ada kalam nakis. Kalam nakis itu biasanya didahului oleh ma. Ma qama illa Zaidun. Ma qama illa Zaidun. Tidak berdiri kecuali Zaid. Begitu. Ala kulli hal itu dijelaskan di dalam kitab An-Nahwu, ya, Jurumiyah. Ya kan ya? Jurumiyah. Dia belajar jurumiyah semuanya? Udah semuanya? Udah. Imriti? Udah. Belum. Kemudian apa lagi? Tamimah, syudzur. Satu apa lagi atasnya? Qatrun nada, alfiyah, gitu. Lam yakun talib ilm illa idza hafizal alfiyah fi nahwu. Tidak termasuk daripada talib ilm kecuali kalau dihafal alfiyah dalam kitab nahwu. Gitu. Orang yang hafal alfiyah, kalau laki-laki bininya cakep.
Kalau perempuan kalau perempuan bininya kaya, suaminya kaya. Suaminya kaya. Ya beneran nih, beneran. Begitu. Kalau dua-duanya hafal. Waduh, bahaya itu. Begitu. Ala kulli hal. Wa syartu, kemudian syarat al-mukhassis yang mengkhususkan ya juz an yataqaddam 'ala al-masyrut. Ya, syarat tadi kan ada syarat ya. Ada istisna, syarat ama taqid bi sifah. Istisna sudah selesai. Pembahasan permasalahan pengkhususan dengan istisna. Maksudnya seseorang bisa dikhususkan dengan adanya istisna tersebut. Semuanya santri ya dihukum semuanya kecuali pengecualian itu namanya takhsis. Ya, itu namanya takhsis. Kalau semuanya itu namanya umum. Ya, takhsisnya dengan apa? Dengan istisna kecuali. Ya, pengecualian itu namanya takhsis. Ya. Atau dengan syarat. Semuanya dihukum semuanya dengan syarat. Ya, begitu. Dan namanya pengkhususan. Ya. Wa yajuzu wa syartu al-mukhassis yajuzu an taqaddama al-masyrut. Diperbolehkan untuk mendahului daripada yang disyaratkan. Contoh, in ja'aka Banu Tamim fakrimhum. Kalau Bani Tamim datang kepadamu, muliakan dia. Berarti takhsisnya di mana? Takhsisnya yang datang saja. In ja'uka, apabila Banu Tamim datang kepadamu. Kalau nggak datang jangan dimuliain, jangan dijamu. Yang perlu itu jamu in ja'uka. Namanya takhsis. Meskipun didahulukan syaratnya in ja'uka didahulukan, maka itu termasuk daripada pentakhsisan dengan syarat. Faham nggak ini maksudnya? Jadi ditakhsiskan. Kalau dia datang muliain, nggak datang jangan dimuliain. Ya, kalau dia datang terima, nggak datang jangan diterima. Datang mau ngapain? Begitu. In ja'uka Banu Tamim fakrimhum. Kalau dia datang terima. Gitu. Kasih kopi. Fakrimhum, suruh ngopi dia. Gitu. In ja'uka Banu Tamim fakrimhum. Kalau datang terima. Fakrim faham ini ya. Wa syartu al-mukhassis, syarat yang mengkhususkan tadi yang dijadikan untuk mentakhsiskan atau mentakhsiskan sesuatu itu apabila boleh didahulukan juga boleh. Ya. Kalau seandainya akrim Bani Tamim inja'uka. Akrim Bani Tamim inja'uka. Boleh inja'uka Bani Tamim fa'akrimhum, itu pun termasuk daripada pentakhsisan. Jadi yang datang muliain dia, yang enggak datang jangan dimuliain. Maksudnya begitu. Wal muqayyad bisifah. Kemudian juga yang ketiga daripada pembagian takhsis al-muttasil. Yang pertama kan dengan istisna, yang kedua dengan syarat, yang ketiga dengan muqayyad bisifah. Yuhmal alaihi al-mutlaq. Yuhmal alaihi al-mutlaq. Dimungkinkan mutlak. Mutlak itu tanpa qaid tertentu. Mutlak. Ya, umum. Karraqabah masalan. Seperti budak yang dimerdekakan. Budak yang dimerdekakan. Ya. Quyyidat bil iman. Ditakyidkan atau disyaratkan, disertakan dengan keimanan. Fi ba'dil mawadhi, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam orang-orang yang budak-budak yang boleh dimerdekakan atau dalam kafarah tertentu. Ya, di dalam hukum itu memberikan budak. Kadang Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyebutkan mukminah. Fakku raqabah, memerdekakan budak. Ya. Di dalam ayat yang lain yang dimaksud raqabah tersebut adalah mukminatin. Ya, itqu raqabatin mukminah. Ya. Fakaffaratuhu apa itu? Yang masalah perbudakan di mana permasalahan
perbudakan, ya. Dalam satu ayat yang lain itu tidak ada mukminah. Namun di dalam ayat yang lain ada mukminah. Makanya yuhmal 'alal mutlaq karaqabah qida bil iman fi ba'dil mawadhi. Kama fi kafaratul qatl. Ya. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Wa man qatala mu'minan, barang siapa membunuh orang mukmin khata'an karena salah, dikiranya macan ternyata manusia. Ya dia menembak, kirain ada macan di situ, ditembak ternyata manusia. Ya, sehingga dia namanya khotok, salah sasaran. Dikirain hewan ternyata manusia. Lu mana siapa hewan? Maka fatahriru raqabatin mu'minatin, maka diwajibkan membayar kafarah untuk memerdekakan budak mukminatin yang mukmin. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala kan menyebutkan fakku raqabah. Nah, raqabah tidak dikaitkan dengan mukminah. Al-murad di setiap ayat yang memang ada raqabah meskipun tidak ada kata mukminah itu diartikan atau ditaksiskan dengan mukminah, ya, mukminah, berbudak-budak atau seorang budak yang mukmin, begitu. Wa atlaqat fi ba'dil mawadhi' kama fi kafaratiz zihar, ya, seperti di kafarah zihar. Kafarah zihar, tahu ziharnya? Zihar itu walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli ay yatamassa. Di situ tidak ada mukminatin. Maka yang dimaksud di situ adalah raqabah mukminah. Jadi zihar itu dia bilang kepada istrinya anti alayya ka dhahri ummi. Ya, dia bilang kepada istrinya ente kayak ummi aneh. Ya, itu bahaya. Ya. Kalau memang yang dimaksud adalah untuk menyamakan kedudukan, ada tidak diperbolehkan. Ya, karena ibu tidak boleh dinikahin, sedangkan seorang perempuan boleh dinikahin, sehingga tidak diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Ya, anti alayya ka dhahri ummi itu tidak diperbolehkan. Kalau seandainya begitu, maka langsung memberikan budak. Ya, begitu. Kalau tidak memberikan budak, maka terjadilah perpisahan tersebut. Begitu. Fayuhmalul mutlaq 'alal muqayyad. Maka al-mutlaq meskipun tidak ada kata fatahriru raqabatin saja, tidak ada mu'minatin, maka yuhmal 'alal muqayyad, dimungkinkan dan diikut sertakan kepada kalimat yang muqayyad. Contoh di dalam masalah tayamum. Tayamum berbeda dengan wudu. Kalau di dalam wudu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan famsahu bi ru'usikum, kemudian wa aydiyakum ilal marafiqi, wa aydiyakum ilal marafiqi. Ada qaidnya ilal marafiq di nas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam wudu. Namun di dalam tayamum Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nas secara khusus, secara sharih sampai marafiq, hanya famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Tidak ada wa aydikum milal marafiq. Nah, ketika tidak ada milal marafiq, disinilah ada khilaf bainal ulama. Al-Imam Syafi'i lebih berpendapat bahwasanya yang dimaksud tangan ketika tayamum sama seperti tangan yang digunakan untuk wudu, sehingga mengusap ketika tayamum juga sampai siku. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau memang seperti itu, ya, yuhmal al mutlaq, fayuhmal mutlaq alal muqayyad. Jadi yang seakan-akan tidak disebutkan tadi itu ala ilal marafiq, hanya menyebutkan sampai tangan saja, itu yuhmalnya dimungkinkan diikut sertakan kepada al muqayyad ihtiyaton. Al Imam Syafi'i di sini mengambil ketika tayamum wajib untuk mengusap tangan, bukan hanya telapak tangan saja, meskipun telapak tangan pun terhitung tangan, namun Imam Syafi'i sampai kepada siku. Kenapa ya Imam? Ihtiyaton, karena lebih berhati-hati.
Meskipun di dalam Al-Quran tidak menyebutkan wa aydikum minhu saja, tidak ada wa aydiyakum minal marafiqi, tidak ada. Maka yang dimaksud Al-Imam Syafi'i ini tangan sama dengan tangan yang di wudu, karena penyebutannya wudu lebih dulu daripada tayamum. Sehingga al-murad tangan itu tangan yang ada di wudu. Itu pendapat Al-Imam Syafi'i. Adapun pendapat Imam Abu Hanifah tidak wajib sampai siku. Yang penting sampai pergelangan tangan aja dia cukup. Itu dalam tayamum. Tapi di dalam wudu tidak ada khilaf bainal ulama harus sampai siku. Karena memang dalam Al-Quran wa yadiyakum ilal marafiqi, tidak perbedaan sama sekali. Begitu. Faham ini? Wa yajuzu, bukan wa yajuyu, bukan wa yuyuyu, bukan. Wa yajuzu. Jangan salah mengucapkan jim dan za. Bukan wa yajuzu, salah. Ya. Berbeda dengan orang apa? Orang Betawi. Ya. Zuhur jadi juhur. Makanya Allah mafir junuban. Allah mafir junubana. Salah lu tong katanya. Allah mafir dzunubana. Gitu. Salah ya. Makanya perlu belajar itu. Ntar di komen tuh. Udah. Wa yajuzu takhsisul kitab bil kitab. Dia berbolehkan mentakhsiskan kitab dengan kitab, Al-Quran dengan Al-Quran. Contoh, wala tankihul musyrikati. Jangan kalian laki-laki menikahi seorang perempuan yang musyrik. Ya. Seorang musyrik tidak boleh dinikahin. Namun di dalam Al-Quran ditakhsiskan. Ya, ditakhsiskan ada perempuan musyrikat yang boleh dinikahin. Biqaulihi ta'ala wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum ay hilun lakum. Diperbolehkan untuk menikahi seorang perempuan muhsanat yang bisa yang apik ya, daripada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian, yaitu diperbolehkan untuk menikah dengan ahlul kitab. Ya, ahlul kitab. Ya, baik itu kitab Taurat atau kitab Injil. Seorang muslim diperbolehkan untuk menikah dengan ahlul kitab kalau memang ahlul kitab tersebut benar-benar dengan kitab yang lamanya, kitab yang sahihnya, tanpa ada perubahan sama sekali. Kalau sudah ada perubahan maka tidak sah, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan untuk menikah berbeda agama. Tidak sah pernikahannya, kecuali kalau memang al-musyrikat, perempuan yang musyrik tersebut adalah seorang perempuan yang min ahlil kitab, Taurat wal Injil, ahli kitab, diperbolehkan. Itu pun dengan syarat memang tidak ada perubahan di dalam kitab tersebut, masih asli, meyakini keaslian kitab tersebut, mulai dari diturunkan kepada Nabi Musa atau kepada Nabi Isa, tidak ada perubahan sama sekali, dia masih berpegang teguh dengan kitab tersebut, maka orang muslim boleh menikahi perempuan yang musyrik seperti ini, musyrikah seperti ini. Tapi kalau seandainya musyrikahnya, perempuannya musyrik, ya, tidak beriman, non muslim, maka tidak sah pernikahannya, tidak sah. Wala tankihul musyrikati, ini untuk zaman sekarang. Kenapa kalau untuk zaman sekarang? Karena memang minalladzina utul kitab min qablikum sudah tidak ada. Kalau seandainya masih ada, diperbolehkan untuk menikahinya. Faham gak ini maksudnya? Faham gak? Jadi muhsanat minalladzina utul kitab min qablikum adalah wanita-wanita yang masih menjaga kesuciannya, ya, daripada kitab-kitab terdahulu, yang meyakini dan beriman dengan kitab-kitab terdahulu, baik itu Taurat atau Injil, dan sebelum adanya tahrif atau penyelewengan di dalam kitab tersebut, itu boleh dinikahin, boleh nikah, ya, begitu, boleh menikah dengan perempuan yang seperti itu. Adapun kalau seandainya sekarang tidak ada orang yang berpegang teguh dengan kitab sebelumnya, ya maka wala tangguhul musyrikat, jangan kalian laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang musyrik. Wala tunkihul musyrikina. Nah, begitu juga seorang wali jangan menikahkan putrinya dengan orang-orang non muslim atau orang-orang musyrik. Ada wala tankihu wala tunkihu.
Kalau wala tangkihu kembali kepada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ente nggak boleh menikahi seorang perempuan musyrikah. Kalau wala tungkihu, orang sebagai seorang wali jangan nikahkan putri kalian dengan seorang musyrikin. Begitu maksudnya. Faham gak ini? Jadi ditaksiskan Al-Quran bil Al-Quran, Quran bil Quran, kitab bil kitab, ditaksiskan. Ada dikhususkan Al-Kitab bis sunnah. Yusikumullahu fi auladikum. Ya, taksis qaulihi ta'ala, yusikumullahu fi auladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian di dalam anak-anak kalian. Ya, ila akhir syamil. Ila akhirih, kepada akhirnya asyamil lil walad al kafir. Ya, maksudnya di situ seakan-akan yusikumullahu fi auladikum, Allah mewasiatkan kepada kalian hai orang-orang yang memiliki harta, fi auladikum, anak-anak kalian. Kalau kalian mati, harta kalian milik anak kalian. Kalau kalian mati, harta yang kau miliki itu milik ahli waris. Seakan-akan di situ asyamil lil walad al kafir, seakan-akan mencakup daripada anak lain kafir juga. Kemudian ditaksis dengan hadisnya Rasulullah, la yarithul muslimu al kafira walal kafiru al muslima. Tidak saling mewarisi seorang muslim kepada orang kafir kepada muslim. Kalau orang tuanya muslim, anaknya kafir, orang tuanya meninggal dunia, maka anaknya tidak mendapatkan, yang kafir tadi tidak mendapatkan warisan. Al-ibrah waqtul maut. Al-ibrah waqtul maut, ketika meninggal. Kalau seandainya udah dibagi-bagi, udah habis, baru masuk Islam, maka tidak mendapatkan warisan. Faham maksudnya nih? Al-ibrahnya itu waqtul maut, ketika mati dia muslim apa enggak? Ketika dia muslim, maka berhak mendapatkan warisan. Ya, meskipun nanti setelah itu murtad, ya urusan dia. Ya. Kalau begitu juga ketika dia mati tidak non muslim, tidak berhak mendapatkan warisan. Meskipun setelah itu dia taubat, sadar masuk Islam, maka al-ibrah waqtul maut. Ketika meninggal, dia masuk di agama apa? Begitu. Ketika berbeda ada agama, ikhtilafuddin, karena termasuk daripada penghalang daripada mawani'ul irth. Ya, mawani'ul irth. Penghalang daripada mendapatkan perwarisan adalah ikhtilafuddin, termasuknya adalah berbeda agama. La yarithul muslim al-kafir walal kafir al-muslim. Seorang muslim tidak bisa mewarisi kepada orang kafir pun tidak mewarisi kepada orang muslim. Kalau seandainya orang tuanya kafir, anaknya dapat hidayah masuk Islam, orang tuanya kaya raya, ketika meninggal dunia, maka anak yang muslim tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang kafir. Muslim untuk muslim, kafir untuk kafir sendiri. Kafir dan muslim tidak bisa disatukan. Begitu. Ini takhsisul kitab bisunnah. Ya, dalam Al-Quran yusikumullahu fi auladikum, seakan-akan umum semuanya. Setelah itu baru ada taksis daripada hadisnya Rasulullah, la yarithul muslim al-kafir walal kafir al-muslim. Ini hadis ini untuk menjelaskan daripada fi auladikum tersebut. Yang dimaksud auladikum itu adalah orang muslimnya. Ya, begitu. Abahnya muslim, anaknya muslim, salah satu meninggal, maka mendapatkan warisan. Kalau satunya muslim beda agama yang anaknya, atau anaknya muslim bapaknya kafir, beda agama, maka tidak saling mewarisi. Faham ini? Takhsisus sunnah bil kitab, mentaksiskan sunnah bil kitab. Waduh. Ya, as-sunnah ditaksis dengan al-kitab. Contoh taksis hadis sahihain. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Tidak sah, tidak diterima, atau Allah tidak menerima salat salah satu daripada kalian ketika berhadas hatta tawadha, sehingga dia berwudu. Ini dalam hadis sahih. Seakan-akan di sini kalau orang tidak berwudu maka tidak sah salatnya. Ya enggak? Kan di situ hatta yatawadha. Tidak ada hatta yatawadha au yatayammam, tidak ada. Itu hanya sekedar hatta yatawadha. Kata-kata idza ahdatsa, al-hadath, al-murad bil muhdits adalah orang yang memiliki hadas kecil. Kalau memang dia junub, maka dia memiliki hadas besar. Jadi perbedaan. Ada al-muhdits, orang yang berhadas kecil. Makanya disebut idza ahdatsa. Ketika dia berhadas kecil, hatta tawaddu'a, tidak sah salatnya sehingga dia berwudu. Di sini Rasulullah hanya menyebutkan sampai hatta tawaddu'a. Seakan-akan meskipun dia sakit,
ya dia nggak bisa berwudu dan sebagainya. Kalau nggak wudu nggak sah. Seakan-akan seperti itu. Ternyata di dalam Al-Quran pun Allah telah menyebutkan, wa in kuntum marda aw ala safarin falam yajidu ma'an fatayammamu su'idan thayyiba. Kalau kalian dalam keadaan sakit tidak bisa menggunakan air, atau dalam keadaan perjalanan tidak bisa menggunakan airnya habis, maka fatayammamu, maka bertayamumlah. Tayamum di sini mentakhsiskan daripada hadisnya Rasulullah hatta yatawaddaa. Seakan-akan tidak ada pentakhsisan. Kalau nggak wudu nggak sah. Namun ditakhsiskan kalau bagi orang yang tidak mendapatkan air maka diperbolehkan untuk tayamum. Ini namanya takhsisul sunnah, takhsisul al-sunnah bil kitab. Hadisnya Rasulullah ditakhsiskan, dikhususkan dengan Al-Quran, begitu. Ini pendapat ulama seperti itu. Meskipun ini hadisnya Rasulullah, begitu. Kita nggak tahu apakah mana yang lebih dahuluan, ya. Apakah Rasulullah terlebih dahulu mengucapkan atau Al-Quran yang lebih dahulu yang diturunkan? Wallahu alam ini. Tapi para ulama menyebutkan hadisnya Rasulullah ditaksis dengan ayat ini. Berarti ayat ini baru turun setelah adanya hadisnya Rasulullah tersebut. Begitu. Paham enggak kira-kira? Falam yajidu ma fatayammamu wa in waradatis sunnah bitayammum aidan ba'da nuzulil ayat. Setelah itu baru telah turun ayat ini baru Rasulullah SAW mengajarkan tayamum kepada para sahabat. Jadi maksudnya taksis yang dikhususkan itu maksudnya bagaimana? Mana yang lebih dulu diturunkan? Jadi mana yang lebih dulu diturunkan? Mana yang lebih dahulu diadakan? Ya, diturunkan kepada Rasulullah. Kalau masalah takhsisul kitab bil kitab, takhsisul kitab bil kitab, takhsisul sunnah bil kitab bis sunnah. Ya, takhsisul kitab bil kitab berarti mana yang lebih dulu itu ditaksis dengan yang selanjutnya. Bukan yang selanjutnya ditaksis dengan yang sebelumnya. Makanya harus mengetahui tentang asbabun nuzul dan waktu nuzul, kapan diturunkan ayat tersebut. Karena nanti akan berbicara tentang masalah ada nasikh, ada mansukh. Ada nasikh, ada mansukh. Mana yang menghapus, mana yang dihapus. Sehingga harus mengetahui kapan turunnya ayat tersebut, mana yang jadikan patokan. Yang selanjutnya berarti itu mentaksis daripada hukum yang pertama. Begitu. Gak mungkin yang pertama menjelaskan tentang yang kedua karena belum ada. Tapi yang kedua menjelaskan dari ayat yang sebelumnya. Faham gak? Yang kedua itu menyempurnakan yang pertama, bukan yang pertama menyempurnakan yang kedua. Salah. Begitu. Kemudian, faham ini? Kira-kira faham gak? Waqtasisu sunnah bisunnah, mentaksiskan sunnah dengan sunnah. Contoh hadisnya Rasulullah SAW, fima saqatil sama al-ushru. Masalah zakat pertanian. Zakat pertanian, fima saqatis sama'u al-ushru, yang diairi oleh air hujan, maka wajib mengeluarkan zakat 10%. Yang diairi oleh air hujan tanpa dia sibuk menggali tanah, membuat aliran air, ya, atau beli air, maka yang wajib dikeluarkan daripada hasil panennya adalah 10%-nya. Ya. Bi haditsihima wa laisa fi maduna khamsati awsuq shadaqah. Tidak ada zakat itu laisa fi maduna khamsati awsuq shadaqah. Kalau memang tidak kurang daripada 5 wasak, maka tidak diwajibkan untuk sedekah, yang mesti ada zakat. Paham nggak? Jadi kalau seandainya karena di dalam zakatun nabat, zakat pertanian itu berapa wasak? Khamsatu awsuq, 5 wasak. 1 wasak berapa sok? Salah. 1 wasak berapa sok? Salah. 1 wasak berapa sok? Berapa?
Aduh, satu wasak berapa sok? Satu wasak 60 sok. Sitina so'an. Satu sok berapa? 4 mud. 4 mud sama dengan 2,5 kilo. 2,5 kilo dikali 60 berapa? Hitung sendiri. Berapa? 2,5 dikali 60. 2,5 dikali 60. Kalau 60 kali 2 berapa? 120. Setengahnya berapa? Ya? 150 dikali 5. Kan 5 wasak tadi kan? Berapa? 700. Nah, pada dasarnya zakat atau nisab daripada pertanian itu 750 kilo. Itu kalau memang tanpa ada biji, tanpa ada kulit. Seperti kurma itu 750 kilo. Tapi kalau ada bijinya seperti padi, maka kata Syekh bin Hajar 2 kali lipatnya. 750 dikali 2 sama dengan 1 kintal 500. Berarti 1 ton 5 kintal. Iyalah, 1,5 ton. Berarti 1 ton setengah 5 kintal. Iya enggak? Iyalah. Ya, 500 kilo itu sama 5 kintal. 1 kintal berapa? Salah. 100 kilo itu namanya 1 kintal. Ya, kalau 1 ton 1000 kilo. Jadi kewajiban berzakat di dalam pertanian itu adalah nisabnya mulai 1.500 kilo atau 1 ton 5 kintal. Begitu. Yang wajib dikeluarkan apabila idza sukiyat bimaunatin, apabila diairi dengan bayar, maka al-khumus 5%. Kalau seandainya tidak diairi, fima saqatis sama, kalau diairi dengan air hujan, maka al-usyru 10%. Di sini ada pertanyaan, kenapa di dalam masalah zakat pertanian ini atau tanaman itu zakatnya lebih tinggi daripada zakat harta? Kalau harta 2,5% saja. Kalau pertanian sampai berapa? 5% sampai 10%. Kenapa demikian? Karena kalau harta usaha susah nyari duit, dikumpulin baru 2,5%-nya aja deh. Lo capek dalam menanganinya. Tapi kalau masalah pertanian gampang. Ya, bergampang banget pertanian itu. Dia cuma nyoblek-nyoblekin, nanam doang, tumbuh sendiri. Dia bukan numbuhin, yang numbuhin Allah Subhanahu wa taala. Afaraitum matahruthun, antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Allah yang menanamnya, yang menumbuhkannya Allah. Ente enggak punya kuasa untuk menumbuhkan. Allah yang menumbuhkan. Sehingga pertanian itu zakatnya lebih banyak daripada zakat dari yang lainnya. Paham ya? Begitu. Jadi fi masaqatis sama al-usyur. Kalau tanaman tersebut ya diairi dengan air hujan, maka wajib dikeluarkan zakatnya 10%. Lumayan tuh 10%. Dan ini jarang daripada petani-petani yang menjalankan ini, jarang banget. Begitu. Jarang yang menjalankan zakat. Makanya tanamannya kagak pada bagus. Kalau seandainya dikeluarin zakat, bagus itu tanaman. Tapi karena banyak dikeluarin zakat, maka datanglah hama, kayak gitu, tikus, belalang, burung, ular, semuanya nyerang. Kenapa? Karena tidak dipagari dengan zakat. Kalau seandainya ada zakatnya, hilang itu semuanya. Begitu, paham? Iya, makanya ada yang jadi petani bapaknya. Ada bapaknya di petani ya? Wih, terlalu petani. Ya Allah, masya Allah jasanya besar tuh petani. Nah, wa takhsisun nutuk bil qiyas. Nah,
Mentaksiskan an-nutuk bil qiyas. An-nutuk itu al-mantuk, yang diucapkan, bil qiyas dengan kiasan. Wa na'ni bin nutqi, yang dimaksud dengan an-nutuk adalah qaulullah ta'ala, ucapannya Allah, firmannya Allah dan sabdanya Rasulullah, itu dimaksud an-nutuk. Ya, firmannya Allah, sabdanya Rasulullah ditaksiskan dengan qiyas. Li'anal qiyas yustanadu ila nafsin min kitabillahi ta'ala au sunnah fakanahu al-mukhassis. Begitu. Jadi mentaksiskan an-nutuk bil qiyas. Yang dimaksud an-nutuk di sini adalah qaulullah ta'ala wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anal qiyas, karena qiyas itu yustanadu, disandarkan, ila nafsin, kepada nas min kitabillahi ta'ala au sunnatin, atau dari sunnah. Faka'annahu, maka seakan-akan daripada al-qiyas itu al-mukhassis, yang mengkhususkan daripada firman-Nya Allah dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Paham ini ya? Kira-kira paham nggak? Ada pertanyaan? Contoh di situ. Az-zaniyatu waz-zani. Nah, di dalam nutuk ya, al-qiyas, taksis qauluhu ta'ala dengan qiyas, mentaksiskan firman-Nya Allah dengan qiyas. Az-zaniyatu waz-zani. Az-zaniyatu waz-zani, seorang laki-laki, seorang perempuan yang berzina dan seorang laki-laki yang berzina. Kenapa di dalam Al-Quran mendahulukan az-zaniyatu? Karena memang pelaku perzina, na'udzubillah, itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Az-zaniyatu waz-zani. Tidaklah disebutkan sesuatu yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan yang mengajak adalah perempuan. Az-zaniyatu dulu baru az-zani. Ya, bagaimana seorang laki-laki bisa memiliki nafsu kalau tidak melihat? Bodoh orang itu, orang gila. Gitu. Ya enggak? Enggak ada orang laki enggak melihat yang nafsu, enggak ada. Kagak ada. Gara-gara dia bisa melihat, dia melihat sesuatu, baru ditimbul nafsu, pengen melakukannya. Nah, siapa itu yang mengajak? Az-zaniyatu. Kalau dia tidak tidak melakukan perzinahan dengan kenyataannya, lebih mengajak terlebih dahulu dengan sikapnya dan keadaannya. Begitu jangan ucapannya. Mesra-mesraan. Begitu, orang buta bagaimana? Diajak dia sama perempuan. Az-zaniyatu waz-zani fa innahu khussa minhal al-amah, seorang perempuan yang amah, budak. Fa 'alaiha nisfu dzalik. Ya, kalau perempuan yang amah itu hukumannya setengah daripada seorang perempuan yang merdeka. Ya, meskipun az-zaniyatu waz-zani seakan-akan umum, namun dikiaskan amat itu hukumannya setengah, bahkan di dalam perzinahan pun setengahnya. Begitu. Kemudian apa lagi? Begitu juga di dalam masalah al-qiyas, nanti akan dijelaskan tentang qiyas nanti. Ya. Fala taqul lahuma uffin. Jangan engkau berkata kepada kedua orang tuamu uff. Ya, yang berkata uff aja enggak boleh. Begitu. Apalagi menendang. Ya, menendang, mukul. Ya, dan begitu. Berkata kasar boleh, berkata uff aja boleh, apalagi berkata kasar yang sangat kasar, apalagi dengan tindakan tangan dan kaki. Waduh, jujutsu. Waduh. Waduh. Begitu kan boleh itu. Ya. Wal mujmal. Nah, wal mujmal. Nah, jam berapa ini? Jam 12. Wallahu a'lamu bishawab. Karena masih jadi selesai jamnya. Begini, insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang al-mujmal. Ada al-mujmal, ada al-bayan, ada nas, ada lahir. Waduh, ini perlu dipahami ya. Jadi ketika ada ayat-ayat Al-Qur'an untuk dijadikan dalil, jadi orang pinter dikit. Jadi orang yang pinter
orang yang tahu tentang kaidah usul, dia tidak akan sembarangan di dalam memberikan hukum. Karena al-hukmu 'ala syai' far'un min tasawwurih. Menghukumi sesuatu itu karena dari tasawurnya. Apa tasawur? Mencontohkannya atau menentukan. Ya, menentukan atau menyatakan lah begitu. Menyimpulkan. Kesimpulan, kalau dia punya kesimpulan salah akan memberikan hukum yang salah. Begitu. Wallahu a'lamu bishawab.